Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari program studi manajemen informatika kelas A Sekolah Vokasi IPB. Kami akan mempresentasikan tentang proyek akhir mengenai program operasi file yang kami buat. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Ketika program utama.py dijalankan oleh pengguna, maka program tersebut akan memanggil fungsi menu. Di mana di dalam fungsi menu itu terdapat import OS, yaitu OS sistem CLS. Selanjutnya itu ada read lines yang digunakan untuk membaca isi file per baris dan mengembalikan nilai berupa list nantinya. Oke, selanjutnya pada menu tambah data, jadi nanti akan muncul tulisan Anda berada pada menu menambah data. Nanti Anda diminta untuk masukkan data Anda, yaitu nama, usia, asal. Oke, langsung kita mulai. Baiklah, pertama saya di sini akan mendeskripsikan atau menjelaskan tentang program yang telah kami buat. Dalam operasi file atau program yang telah kami buat, kami menentukan tema tentang data pasien rumah sakit harapan. Program dibuat dengan bahasa pemrograman Python yang bertujuan untuk memudahkan proses pengolahan data dalam mengolah data pasien rumah sakit yang ada di rumah sakit harapan. Selanjutnya, program berisi beberapa fungsi. Di antaranya itu adalah fungsi untuk melihat data, fungsi untuk mencari data, fungsi untuk mengubah data, fungsi untuk menghapus data, fungsi untuk mengupdate data, dan fungsi untuk keluar dari program tersebut. Dan yang selanjutnya itu adalah daftar fungsi pada program atau fungsi-fungsi yang ada pada program tersebut. Yang pertama itu adalah fungsi untuk melihat data pasien. Fungsi untuk melihat data pasien ini berfungsi untuk melihat daftar data pada data file orang txt agar dapat ditampilkan pada program. Yang kedua itu adalah fungsi untuk menambah data. Fungsi ini bertujuan untuk menambahkan data yang ada pada program tersebut. Yang ketiga itu adalah fungsi untuk mencari data. Fungsi ini digunakan untuk mencari data yang ada pada program tersebut. Yang keempat itu adalah fungsi untuk mengupdate data. Fungsi ini digunakan untuk mengupdate data atau mengubah data yang ada pada program tersebut. Dan yang kelima itu adalah fungsi untuk menghapus data. Fungsi ini digunakan untuk menghapus data yang ada pada program tersebut. Dan yang terakhir, yang keenam itu adalah fungsi keluar dari program tersebut. Ketika program utama.py dijalankan oleh pengguna, maka program tersebut akan memanggil fungsi menu. Di mana di dalam fungsi menu itu terdapat import OS, yaitu OS sistem CLS, yang dimana ketika digunakan akan memberikan efek clear screen pada bahasa pemrograman Python, sehingga pada tampilan layar tidak terjadi penumpukan ketika fungsi ini kembali dipanggil. Selain itu, pada fungsi ini terdapat daftar menu program yang sekiranya dapat diakses oleh pengguna sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Di antaranya, menu programnya adalah 1. Melihat data pasien, kedua, menambah data pasien, ketiga, mencari data pasien, yang keempat, mengubah data pasien, kelima, menghapus data pasien, dan yang keenam adalah keluar dari program. Pada fungsi ini juga akan meminta masukan kepada para pengguna nomor menu apa sih yang akan dipilih, sehingga nantinya itu akan menentukan program apa yang akan ditampilkan ke layar. Selain itu juga hasil dari masukan ataupun input dari pengguna akan dimasukkan ke variabel no. Nah, selanjutnya fungsi ini akan memanggil fungsi nomor menu, di mana di dalam fungsi nomor menu jika variabel no sama dengan 1 atau if a sama dengan 1, maka akan memanggil fungsi lihat data. Elif a sama dengan 2 akan memanggil fungsi menambah data. Elif a sama dengan 3 akan memanggil fungsi cari data. Elif a sama dengan 4 akan memanggil fungsi update data. Elif a sama dengan 5 akan memanggil fungsi hapus data. Dan elif a sama dengan 6 akan keluar dari program. Baiklah, yang kedua yaitu melihat data. Di sini saya akan menjelaskan program untuk melihat data. Pada program ini saya menggunakan fungsi def untuk melihat data. Fungsi ini digunakan untuk melihat data pasien seperti nama, umur, alamat pasien yang ada pada data tersebut.
Pada output program akan muncul kalimat Anda berada pada menu menampilkan data. Pertama itu dimulai dari open yang digunakan untuk membaca teks data pasien, membuka open file, dan mengembalikan objek file dari file yang bersangkutan. Selanjutnya itu ada read lines yang digunakan untuk membaca isi file per baris dan mengembalikan nilai berupa list nantinya. Setelah itu ada fungsi sort untuk mengurutkan data baik secara naik maupun secara turun. Selanjutnya juga ada if line isi. Jika kita memilih angka 0, maka keluar output data masih kosong, dikarenakan kita belum mengisi data pada program sebelumnya. Dan ketika kita memilih angka 1, maka data tersebut akan keluar. Data yang sudah ada sebelumnya akan muncul, akan terlihat seperti data nama, umur, dan asal pasien tersebut. Setelah kita memilih angka 1, maka kita selanjutnya akan melakukan enter dan akan keluar menu baru pada program tersebut. Dan yang terakhir, kita gunakan fungsi close untuk menutup program dan selanjutnya melihat data yang kita mau selanjutnya. Oke, selanjutnya pada menu tambah data, jadi nanti akan muncul tulisan Anda berada pada menu menambah data. Nanti Anda diminta untuk masukkan data Anda, yaitu nama, usia, asal. Nama kita masukkan ke dalam variabel N, usia kita masukkan ke dalam variabel U, dan asal kita masukkan ke dalam variabel A. Lalu yang selanjutnya ada F open, yaitu dengan mode akses A, yaitu append untuk menambah data. Lalu F write lines ini karena data yang sebelumnya itu antara nama, usia dengan asal ini dipisahkan oleh tanda koma, maka ini juga kita pisahkan dengan tanda koma, yaitu N plus koma plus U plus koma plus A plus dan diakhiri dengan escape karakter untuk enter, yaitu backslash N, dan diakhiri dengan F close. Lalu nanti ada fungsi tekan enter untuk melanjutkan, jadi nanti ketika kita menekan enter akan muncul menu awal. Mencari data pada suatu program pastinya sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, pada program mencari data memudahkan pengguna untuk mendapatkan informasi mengenai data yang dicari dengan memasukkan nama pasien yang akan dicari. Nah, pertama pastinya diawali dengan membuka file data pasien txt. Setelah file tersebut dibuka, nantinya pengguna diminta untuk menginputkan ataupun memasukkan nama pasien yang akan dicari dan dimasukkan ke variabel NC. Untuk memudahkan proses pencarian, maka digunakan f.readlines untuk mengubah teks menjadi list dan dimasukkan ke variabel isi. Setelah itu, program akan melakukan yang namanya proses pengulangan. For a in isi, a.split akan dimasukkan ke variabel x. Jika indeks ke 0 pada X itu sama dengan variabel NC, maka program tersebut akan mencetak data ditemukan data ke variabel urut. Selain itu, akan mencetak nama ditambah indeks ke 0, mencetak usia ditambah indeks pertama, mencetak asal ditambah indeks kedua, setelah itu variabel urut ditambah sama dengan 1. Dengan adanya continue, maka program tersebut akan melakukan pengulangan mulai dari awal lagi. Setelah itu juga ada yang namanya break, yang dimana akan membuat program tersebut berhenti atau keluar dari suatu blok perulangan. Setelah dari itu, variabel idx ditambah sama dengan 1. Jika variabel idx sama dengan panjang variabel isi atau len isi, maka cetak data tidak ditemukan. Nah, setelah itu, teks tersebut akan ditutup dengan f.close. Dan fungsi tersebut akan memanggil kembali fungsi menu ataupun kembali ke tampilan awal. Oke, yang selanjutnya ada menu update data. Jadi nanti akan muncul tampilan Anda berada pada menu mengupdate data. Nanti kita juga akan diminta untuk menginputkan nama dari data yang ingin kita ubah. Inputan ini kita masukkan ke dalam variabel up nama. Nah, nanti kita juga akan diminta untuk menginputkan nama baru, usia baru, dan asal baru. Nama baru kita masukkan ke dalam NB, usia baru kita masukkan ke dalam variabel UB, dan asal baru kita masukkan ke dalam variabel AB. Selanjutnya ada F sama dengan open data pasien.txt. Sedangkan mode aksesnya ini tidak ditulis. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa jika mode akses ini tidak ditulis atau tidak dicantumkan, maka secara default ini berupa read. Nah, selanjutnya juga ada f.readlines, yaitu untuk membaca data per baris. Nanti akan kita masukkan ke dalam variabel isi.
kita juga akan menggunakan fungsi perulangan, yaitu for x in isi. Nah, nanti isi ini akan dikembalikan berupa list, sedangkan kita tidak ingin isi yang dikembalikan ini berupa list, maka kita akan menggunakan fungsi split, yaitu dengan metode x.split dengan tanda penghubung yaitu koma, kita masukkan ke dalam variabel data. Nah, kita juga menggunakan fungsi if. Jadi jika data indeks ke 0, seperti yang kita ketahui bahwa data indeks ke 0 ini yaitu nama. Nah, jika data indeks ke 0 ini sama dengan inputan awal user, yaitu nama dari data yang ingin diubah, maka data tersebut akan diubah dengan data baru, yaitu nama baru, usia baru, dan asal baru, ditambah dengan escape karakter untuk enter ya. Lalu yang selanjutnya juga ada metode untuk join, yaitu koma, yaitu tanda penghubung itu sendiri, lalu titik join data, kita masukkan ke dalam variabel data x. Lalu data x ini kita masukkan lagi ke dalam isi indeks idx. Nah, kita juga menggunakan fungsi break. Kenapa sih kita menggunakan fungsi break? Karena fungsi break ini berupa untuk menyetop jika data ini sudah ditemukan. Jadi misalkan data ini ada yang memiliki nama sama, tetapi usia sama asalnya itu berbeda, namanya doang yang sama. Jadi, nah kalau tidak ada break, maka kedua data ini akan diubah. Makanya kita menggunakan fungsi break. Lalu yang selanjutnya juga jangan lupa untuk mengclose dengan fungsi fclose. Lalu juga ada fopen dengan mode akses w, yaitu write. W ini berbeda dengan A, yaitu append. Kalau write ini, jadi kalau misalkan kita ditulis, data yang sebelumnya akan terhapus, sedangkan append ini menambah. Nah, fWrite lines juga kita masukkan ke dalam variabel isi. Nah, sama seperti sebelumnya, tekan enter untuk melanjutkan. Jadi nanti ketika ditekan enter, maka akan muncul menu awal. Pada program menghapus data, pada program ini memungkinkan kepada para pengguna untuk menghapus data tertentu, di mana program ini akan meminta pengguna untuk menginputkan nama pasien yang datanya akan dihapus. Nah, pada program ini pertama-tama akan meminta kepada pengguna untuk menginputkan nama pasien atau data pasien yang akan dihapus dan dimasukkan ke variabel hapus. Selanjutnya, membuka file teks data pasien txt dan mengubah file teks tersebut menjadi bentuk list dengan f.readlines dan dimasukkan ke variabel isi. Setelah itu, variabel isinya diurutkan dengan menggunakan isi.sort. Setelah itu, program ini akan melakukan yang namanya pengulangan, di mana for i in isi h sama dengan i.split. Jika indeks ke 0 sama dengan variabel hapus, maka dengan menggunakan perintah del akan menghapus salah satu isi dari list dan mencetak data Anda berhasil dihapus. Nah, setelah itu variabel idx ditambah sama dengan 1. Nah, jadi nantinya di dalam list tersebut indeksnya itu akan dihapus dari indeks ke 0, ke 1 hingga indeks kedua dan ditutup dengan f.close. Agar data pasien tersebut benar-benar terhapus, kita perlu menuliskan variabel isi yang sebelumnya telah menghapus setiap list ke dalam file teks data pasien.txt. Nah, dengan caranya pertama kita perlu membuka file data pasien.txt dengan mode writing. Setelah itu, kita akan menulis file tersebut dengan variabel isi sesuai dengan baris, yaitu dengan f.writelines. Nah, setelah itu file tersebut akan ditutup dan fungsi ini akan kembali memanggil fungsi menu atau akan berada pada tampilan daftar menu program. Nah, yang terakhir ada keluar dari program, tapi berbeda dengan sebelumnya. Tekan enter ini tidak kembali ke menu awal lagi, tapi program sudah selesai dijalankan dan sudah berhenti. Berikut adalah output dari program tersebut. Yang di sini judulnya yaitu data pasien Rumah Sakit Harapan. Di sini ada 6 menu pilihan. Yang pertama yaitu melihat daftar pasien, yang kedua menambah data pasien, yang ketiga mencari data pasien, yang keempat mengubah data pasien, yang kelima menghapus data pasien, dan yang keenam yaitu keluar dari program. Misalkan kita ingin melihat daftar pasien, maka kita akan menginputkan nomor 1.
Oke, di enter. Tulisan data masih kosong karena data ini belum diisi apapun. Untuk menambah data, kita bisa menginputkan nomor 2. Lalu kita akan diminta untuk menginputkan data, yaitu nama, usia, dan asal. Misalkan kita menginputkan ini. Tekan enter untuk melanjutkan. Kita tekan, lalu kita lihat apakah data tersebut berhasil ditambahkan atau tidak. Nah, terlihat bahwa data ini berhasil ditambahkan. Coba kita tambah lagi, satu lagi. Tekan enter, lalu kita lihat daftar pasien. Nah, namanya sudah bertambah nih data, jadi ada 2. Lalu kita coba mencari data pasien. Kita inputkan nomor 3, lalu input nama yang ingin datanya dicari, akan kita inputkan ini. Nah, maka akan muncul nih data ditemukan, data 1, nama, usia, dan asalnya. Lalu coba kita cari, tapi namanya ini yang tidak ada, misalkan ini. Nah, maka akan muncul tulisan bahwa data ini tidak ditemukan. Lalu tekan enter untuk melanjutkan. Misalkan kita untuk mengubah data yang selanjutnya, masukkan nama data yang ingin diubah. Misalkan kita ini, namanya ini, maka kita akan disuruh menginputkan data baru. Misal usia baru juga, dan asal baru. Tekan enter. Nah, kita lihat nih datanya berhasil diubah atau tidak. Nah, terlihat bahwa data yang kedua ini berhasil diubah ya. Jadi nama sebelumnya kan berbeda dengan yang sekarang. Lalu kita coba menghapus data. Kita input nomor 5. Misalkan masukkan nama pasien yang ingin dihapus. Kita hapus misalkan ini. Nah, akan muncul tulisan bahwa data Anda berhasil dihapus. Kita tekan enter untuk melanjutkan. Lalu kita lihat, nah, data ini satu doang, berarti data yang tadi berhasil dihapus. Lalu tekan enter lagi untuk melanjutkan, dan yang terakhir keluar dari program ini hanya 6. Lalu tekan enter untuk melanjutkan, kita keluar dari program. Sekian presentasi dari kami, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.